Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini berpindah ke i'rab fi'il. Setelah kita selesai dari i'rabnya isim. Karena penulis beliau fokuskan dulu i'rab isim, rofa, nasab, jar. Karena dia lebih banyak. Setelah itu berpindah ke i'rab fi'il. Ada juga ulama bahasa yang balik. I'rab fi'il dulu diselesaikan. Setelah itu baru i'rab isim. Iya, tergantung ijtihad pandangan masing-masing. Kalau Imam Al-Hattab beliau dahulukan i'rabnya isim. Kemudian beliau akhirkan i'rabnya fi'il. Sekarang setelah selesai dari isim maka beliau masuk di fi'il. Qala beliau berkata babu i'rabil af'al. Bab i'rabnya fi'il. Bab i'rabnya fi'il. Taqaddama telah lewat. Annal fi'la salasatu anwa'in. Ini hanya diingatkan. Fi'il itu ada 3 jenis, sudah lewat. Madin, wa amrun, wa mudhari'un. Ini aman ini. Kita sudah tahu apa itu madi, apa itu mudhari, apa itu amar. Sekarang ini bukan itu yang mau ditahu. I'rabnya. Qala beliau berkata wa annal madiya wal amra mabniyan. Ini langsung pernyataan awal. Dan bahwasanya madi dan amar keduanya mabni. Iya kan? Keduanya mabni. Wa annal mu'raba minal af'ali huwal mudhari. Dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il itu mudhari. Yang mu'rab dari fi'il itu mudhari. Idza lam yattasil binunil inas, syaratnya. Jika tidak bersambung dengan nun inas. Catatan di bawah 739. Karena jika bersambung dengan nun inas, maka fi'il mudhari mabni di atas sukun. Iya. Wala binunit taukidil mubasyarati lahu. Dan jika tidak bersambung dengan nun taukid yang secara langsung dengannya. Perhatikan ucapan penulis. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab. Jika tidak bersambung dengan nun inas, nun niswah. Dan jika tidak bersambung dengan nun taukid, tapi secara langsung. Yaitu bersambung langsung dengan akhir fi'il. Ucapan ini nanti untuk kita menaiki pernyataan yang lebih tinggi nanti di qatur nada. Karena nanti di qatur nada ada pernyataan. Kalau tidak secara langsung, maka mu'rab. Maksudnya kalau tidak langsung di akhir fi'il. Tapi antum cukup pahami dulu ini pernyataan ini. Fi'il mudhari mabni. Jika bersambung dengan nun taukid. Secara langsung. Yaitu langsung di ujung huruf terakhir di fi'il mudhari. Kalau nanti terpisah dengan huruf terakhir dari fi'il mudhari, maka mu'rab. Maka apa? Mu'rab. Tapi itu nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Tahan dulu di sini itu. Cukup antum tahu. Oh fi'il mudhari akan mabni. Kalau bersambung langsung dengan nun taukid. Catatan di bawah 740. Karena jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka fi'il mudhari mabni di atas fathah. Paham ya? Misalnya yaktubanna, langsung itu. Keluar nanti sekali lagi, keluar yang tidak bersambung secara langsung. Yang ada penghalangnya. Paham Abdullah? Tapi nanti itu insya Allah. Karena butuh cerita tambahan. Jika ada penghalang. Karena nanti ada yang dihilangkan.
ada yang dihapus, ada juga yang tidak dihapus. Insya Allah akan datang nanti. Wa annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab arba'ah. Salah satu. Dan bahwasanya fi'il masuk padanya dari jenis i'rab salah satu. 3. Karena jenis i'rab ada 4. Tapi fi'il masuk padanya 3. Ar-raf'u, rafa, wan nasbu, nasab, wal jazmu, jazm. Karena tidak ada jar padanya. Tidak ada jar padanya. Idza ulima dalik. Itu pendahuluan itu. Jika hal itu diketahui. Fal i'rabu khassun bil mudhari. Maka i'rab itu khusus untuk fi'il mudhari. Maka i'rab itu khusus untuk fi'il mudhari. Wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu. Sampai masuk kepadanya penasab dan dia menasabnya. Artinya kalau kosong dari penasab, marfu. Iya. Au jazimun fayajzimuhu. Atau masuk padanya ala penjazam, maka dia menjazamnya. Jadi selama tidak ada penasab penjazam, marfu. Makanya kalau ditanya dalam kaidah i'rab kan, ini fi'il mudhari hukumnya marfu. Kenapa? Kosong dari penasab dan penjazam. Iya, itu alasannya. Nah contoh marfu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Perhatikan na'budu, nasta'inu. Ini marfu. Ini marfu. Tanda rufa'nya dhamma. Alasannya karena kosong dari penasab dan penjazam. Karena itu fokusnya adalah ke penasab dan penjazam. Apa saja itu? Nah sekarang belum bahas langsung alat-alat penasab. Karena ini intinya. Karena kosong dari penasab penjazam marfu. Berarti kita harus kenal penasab. Kita harus kenal yang namanya penjazam. Sekarang alat penasab. Wan nawasibu qisman. Alat penasab itu ada 2. Ini alhamdulillah kita sudah tahu di buku kedua. Kita tahu buku kedua. Qismun yansibu binafsi. Bagian pertama menasab dengan dirinya. Yaitu dia sendiri penasab. Dia adalah alat penasab. Wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'dahu. Dan ada bagian kedua menasab dengan an mutmaratan yang disembunyikan ba'dahu setelahnya. Jadi dari alat penasab sebentar akan disebutkan itu terbagi 2. Pertama dia sendiri penasab. Yang kedua menasab dengan an yang disembunyikan. Belum bahas lebih jauh, fal awwalu arba'atun. Maka yang pertama itu ada 4. Yang pertama mana itu? Yang menasab dengan dirinya. Dia sendiri penasab. Ada 4. Seperti di Miftah. 4 inilah yang anak kasih di Miftah. Iya. Ahaduha yang pertama an. Cuman hati-hati di sini sudah diperluas pembahasannya. Karena ada juga an yang dari anna yang diringankan. Disinilah tempatnya antum akan dikasih perbedaannya. Kapan ini saya katakan an ala penasab atau an yang dari anna? Di sini baru dikasih. Kata beliau, ahaduha salah satunya yang pertama an. Dengan syarat
Ali illam tusbak bi ilmin waladon. Masya Allah. Jika tidak diawali oleh ilm, tidak pula diawali oleh don. Apa maksudnya? Catatan di bawah saudara. Jika lihat 742. Jika tidak diawali oleh ilm, yaitu kata-kata yang bermakna yakin. Nah, waladon. Dan jika tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna don, yang bermakna menyangka, artinya, iya, an ini adalah alat penasab fi'il mudhari jika sebelumnya tidak ada donna. Dan apa? Saudarinya. Kan donna yang saudari-saudarinya lah yang dua ini kadang bermakna yakin, kadang bermakna apa? Don. Yakin atau menyangka. Iya kan? Iya enggak? Jadi dia akan menjadi alat penasab kalau tidak diawali oleh ini. Kalau sebelumnya ada donna dan teman-temannya, bukan penasab itu. Siapa dia? Sebentar. Jadi ini syarat dia sebagai penasab. Lihat kata sebelumnya. Lihat kata sebelumnya. Tidak diawali oleh ilm. Dan tidak diawali oleh don. Yaitu tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna yakin. Dan tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna apa? Menyangka. Dan itu siapa itu? Siapa itu yang bermakna yakin dan menyangka? Donna dan saudara-saudaranya. Iya kan? Sudah antum dapat itu? Lihat. Kata penulis. Nah contoh terpenuhi syarat dulu. Ini sudah luas ya. Tapi masih ringkas. Dan sudah luas. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Ayyukhaffifa. An di sini apa? Penasab. Kenapa bisa? Sebelumnya tidak ada don. Itu kan yuridu. Apakah yuridu temannya don? Bukan. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu. An di sini alat apa? Penasab. Setelah itu kata beliau. Fa in subiqat bi ilm. Kalau diawali oleh ilm. Itu kata-kata yang bermakna yakin. Teman donna. Nah. Alimaan sayakunu. Oh bahaya sekali. Yakunu. Ini kita sudah tinggi nanti baca kitab. Jadi tidak selamanya setelah an itu antum nasab. Lihat dulu kata sebelumnya. Ini kita sudah tinggi nih. Untuk praktek baca kitab, mutamimah itu sudah cukup. Cukup sekali. Kan sebelumnya kalau ada an, kita langsung bilang ala penasab. Iya kan? Itu sebelumnya. Sekarang berubah kita. Kalau ada an, lihat dulu kata sebelumnya. Apakah ada kata yang bermakna ilm atau bermakna don? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, nasab. Kalau ada, lihat ini. Alima an sayakunu. Yakunu. Ropa. Terus anak apa kalau begini? Diawali oleh ilm. Fahya mukhaffafatun minas sakila. Maka dia itu ciri ini adalah mukhaffafa minas sakila. Apa itu mukhaffafa minas sakila? Dia adalah yang diringankan dari yang berat. Maksudnya dia anna. Yang menjadi apa? An. Wasmuhad domiru sya'an mahdub. Ya kan? Antum masih ingat sebelumnya kan? Isimnya domir sya'an yang dihilangkan. Wal fi'lu marfu'un. Dan fi'ilnya marfu'. Wahuwa wa fa'iluhu khobaruha. Dan dia yaitu fi'il itu. Fi'il itu dan fa'ilnya. Saya kunu fi'il dan fa'ilnya. Adalah khobarnya an. Kama taqaddama fi babin nawasikh.
Sebagaimana telah lewat dalam bab nawasikh. Apa itu bab nawasikh? Babnya inna dan teman-temannya. Kan pembahasan di sana penghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, ada catatan 746 pada pembahasan anna jika diringankan dalam bab inna. Antum bisa kembalikan sana. Cuman di sini ternyata dipertajam syaratnya lagi. Jika diawali oleh alima, jangan bilang hanya alima ya. Don dan teman-temannya. Iya. Terus itu kalau diawali oleh ilm. Wa in subiqat bidon, kalau diawali oleh kata yang bermakna don, yang bermakna menyangka. Kan tadi kalau ditakbir dengan alima, yakin. Itu yakin. Iya. Perhatikan Siddiq, jangan sibuk baca catatan kakinya itu. Wa in subiqat bidon, jika diawali oleh don, itu kata-kata yang bermakna menyangka. Fawajahan. Ini bedanya. Kenapa itu dipisahkan antara yang bermakna alima, yakin, sama yang bermakna apa? Menyangka. Karena beda. Kalau diawali oleh kata ilm, itu wajib. An mukhaffa min nasakila. Dirofa. Sekarang wa in subiqat bidon. Kalau diawali oleh don, maksudnya apa tadi? Kata yang bermakna menyangka, fawajahan, maka boleh antum baca dua sisi. Ini ilmu besar. Boleh antum baca dua sisi. Nah contoh, wahasibu. Apakah don itu hasibu? Don maksudnya maknanya. Itulah yang saya bilang tadi. Maknanya don, bukan kata don saja. Maknanya alima, yakin. Tidak harus alima. Bisa nanti diganti dengan ro'a. Yang penting maknanya. Iya. Lihat wahasibu Allah takunu. Boleh dua. Takuna fitnatun quri'a fis sab'ati bin nasbi wa raf'i. Dibaca dalam qiraah sab'ah dengan nasab dan rofa. Dalam qiraah sab'ah dibaca nasab dan juga dibaca apa? Rofa. Jadi dia baca takunu, dia baca juga apa? Takuna. Tapi hati-hati nanti i'rabnya saudara. Kalau antum baca takunu, berarti an mukhaffafa minas sakila. Kalau takunu. Kalau antum baca takuna, berarti an ini ala penasab. Dipahami ini? Jelas ini pembahasan? Itu nanti butuh kasih catatan. Dikata bin nasbi wa rofa. Dibaca nasab dan dibaca apa? Rofa. Kalau nasab maksudnya an itu siapa? Kalau rofa maksudnya an itu siapa? Iya, itu luput diberikan catatan nanti insya Allah. Iya, jelas ini? Jadi intinya sekarang saya kasih tahu dulu antum. Kalau antum baca alima an alla takuna, berarti an ini alat penasab. Kalau antum baca alima alla takunu, berarti an apa? Mukhaffafa minas sakila. Asalnya apa? Anna. Jelas ini pembahasan? Itu dia. Selesai. Untuk an, itulah tambahannya. An ala penasab. Tapi syaratnya ada sekarang. Tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna ilm. Dan tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna apa? Don. Jika diawali oleh kata-kata yang bermakna ilm atau don. Kalau ilm pasti rofa. Tidak ada pilihan lain. Kalau don maka boleh rofa, boleh apa? Nasab. Boleh dua. Selesai? An. Ada masalah sampai situ? Abdallah? Tidak ada masalah?
Fudail? Hmm? Kenapa dia? Hmm? Sungguh. Kan anna. Kalau antum baca ropa setelahnya, berarti kan dari anna. Berarti antum terjemahkan sungguh. Seperti di ayat tadi. Alima an sayakunu. Dia yakin sungguh akan ada. Sungguh, sungguh. Antum tidak artikan an seperti an penasab. Paham kan? Azhar? Hmm? Paham Azhar? Baik. Ada lagi? Ubaid? Aman? Alhamdulillah. Sekarang wastani yang kedua. Ala penasab yang kedua, kalau ini gampang. An ini yang bermasalah. Wastani yang kedua lan. Nah, lan nabroha alaihi akifin. Ini gampang. Lan nabroha alaihi akifin. Gampang sekali kalau an. Lan. Selesai. Wasalit yang ketiga kai. Al-masdariyatu. Wahyal masbuqatu billam. Kai al-masdariyah. Ini robnya kai sama dengan an. Masdariyah. Wahya dan dia adalah al-masbuqatu billam. Yang diawali lam. Selalu dia itu dikatakan likai. Likai. Itu syaratnya dia menjadi penasab dengan dirinya. Kalau diawali oleh siapa? Li. Kalau tidak, maka dia bukan penasab dengan dirinya, tapi penasab dengan anmut marotan. Kata beliau, rahimahullah, labdon diawali oleh lam, itu li secara lafaz. Maksudnya ada. Kelihatan, itu maksudnya secara lafaz. Nah contoh, likai la ta'sau. Likai. Paham ya? Ada li secara lafaz, kelihatan. Beramal, ta'sau. Ini fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya apa? Apa tanda nasabnya? Hadfu an-nun. Kata beliau au takdiron. Atau diawali oleh lam secara takdir, tersembunyi. Linya tidak ada disebutkan. Linya tidak ada disebutkan. Nah contoh. Jitu kaitukrimani. Asalnya jitu likai. Ada linya disembunyikan. Ada linya yang disembunyikan. Bagaimana kalau saya tidak sembunyikan? Tidak ada dalam lafaz, tidak ada juga dalam sembunyi. Apakah fi'il setelahnya marfu? Tidak. Tetap nasab. Cuman yang menasabnya yang beda. Lihat kata penulis. Fa'illam tokod dari lamu. Jika tidak ditakdirkan lam. Fakai jarotun, maka kai adalah huruf jar. Jika tidak ditakdirkan lam, itu antum tidak takdirkan ada li. Maka kai huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an. Sementara fi'il tetap mansub. Oh, berarti tidak masalah ini kai. Karena setiap ada kai, pasti fi'il setelahnya mansub. Cuman kalau tidak ada li, mansub dengan an. Kalau ada li, mansub dengan kai. Itu saja antum ngomongnya nanti. Iya. Jadi kalau tidak ada lam yang disembunyikan, fakai jarotan, maka kai adalah jarotan. Huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an mutmarotan ba'daha wujuban. Masya Allah.
dan fi'il setelahnya fi'il dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Ya, fi'il mansub dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Iya. Selesai. Tapi sebelum itu ada masalah dengan kai? Karena antum tidak akan ulang ini kecuali tahun depan. Karena kotor nada. Kecuali di kotor nada. Iya. Karena ini penulis bahasnya langsung. Jadi kalau ada masalah, tanyakan memang. Pak Hari, ada masalah saudara? Yakin? Faedahnya? Berarti setelahnya itu bukan fi'il. Dia tidak masuk di situ. Karena kalau huruf jar berarti tanda jar. Huruf jar tidak masuk pada fi'il. Berarti setelahnya itu bisa ditakwil ke masdar. Karena kait tidak bisa masuk pada fi'il. Berarti harus diubah ke masdar. Paham tak? Karena kai huruf jar. Beda kalau kai kemasukan li. Ketika kai kemasukan li, pasti dia penasab. Kenapa? Tidak mungkin huruf jar masuk pada kai. Masa huruf jar masuk pada huruf jar mas? Nah? Paham pertanyaannya Mas Ibrahim? Erik. Otomatis. Pasti. Ini kita berbicara kalau setelahnya fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari ini dinasab. Pertanyaannya siapa yang menasab? Tergantung. Nah, kalau masuk li pada kai, maka kai bukan huruf jar. Karena tidak mungkin huruf jar masuk pada huruf jar. Kan begitu? Berarti yang menasab kai. Tapi kalau tidak ada li, kainya huruf jar. Yang menasab siapa? An. Nabil? Paham Nabil? Yakin? Soleh. Tukrimani. Fi'il mudhari mansub dengan kai. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Ada masalah? Kan tukrimani saudara au takdiron. Tabe. Ke atas kita. Itu kan catatan yang lafdon au takdiron. Nah, itu kan contoh untuk lam yang ditakdirkan. Ini sekarang, kalau antum tidak takdirkan, tidak boleh antum ngomong begitu. Ini kan contoh soleh untuk lam yang ditakdirkan pada kai. Paham saudara? Tapi misalnya kalau antum tidak takdirkan, sudah. Antum bilang mansub bi an marota. Ada lagi? Nanti itu di konteks. Cara membedakannya di konteks. Dan sebenarnya tidak perlu antum bedakan. Karena sama-sama jenasab. I'rabnya saja yang beda. Jadi kalau tidak ada li, itu kan masalah. Kalau tidak ada li, sudah nasab. Tergantung antum nasab dengan kai atau nasab dengan an. Kan maknanya juga sama. Terjemahannya sama. Agar supaya. Atau supaya. Sudah? Ada lagi? Ulwan? Sama. Kan kalau takwil ke masdar kan misalnya ini. Ya kaitu krimani.
Antum takdir ji'tuka ikromi, li ikromi, kai ikromi. Saya datang kepada kamu supaya kamu memuliakan saya. Nah, sudah ini yang keempat. Penasab dengan dirinya sendiri yang keempat. Ini yang terakhir. Warabi'u idan. Yang keempat adalah idan. Idan ini kalau di buku sebelumnya kita langsung bilang di ala penasab. Ternyata dia memiliki syarat. In suddirat fi awalil kalam. Syarat pertama. Jika dia berada di awal kalimat. Catatan 750. Yaitu pada awal jumlah yang terletak sebagai jawaban. Itu kelengkapannya. Di awal kalimat maksudnya adalah di awal jumlah yang terletak sebagai jawaban. Dan itu tidak masalah karena memang selalu dia berada di awal. Misalnya antum katakan kepada saya, Ana saatik, saya akan datang kepada kamu. Saya bilang sama antum, idan ukrimak. Langsung awal kan, idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Kan pasti dia di awal jawaban. Cuman kalau antum nakal, tidak boleh antum bilang, ukrimak idan. Antum nasab, ukrimak idan. Boleh nggak begitu? Boleh antum nasab? Tidak boleh, kan idannya tidak di awal. Harus dia yang di awal. Antum baca ukrimu ka idan. Kalau antum akhir kan. Kalau saya akan memuliakanmu kalau begitu. Kan orang sembarang dia ngomong. Yang penting pasangkan saja. Ini ada memuliakan terus ada kalau begitu. Padahal kan aturannya idannya harus di mana? Di awal jawaban kalau antum mau amalkan. Dipahami ini? Ini syarat pertama. Syarat kedua dan ini yang paling pokok juga. Ini bisa dikatakan lebih penting lagi daripada sebelumnya. Wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbilan. Dan adalah fi'il setelahnya maknanya mustaqbil. Akan. Ada catatan 751. Tidak bermakna lampau atau sekarang. Tidak boleh begini. Idan ukrimakal an. Kalau begitu saya akan memuliakanmu sekarang. Paham kan? Tidak boleh. Harus bermakna apa? Akan. Dipahami ini? Kan fi'il mudhari boleh dua makna toh? Bisa bermakna sekarang atau bisa bermakna apa? Akan. Kan begitu? Syarat menasab dengan idan, fi'ilnya harus bermakna apa? Fi'ilnya harus bermakna apa? Mustakbal. Apa artinya mustakbal? Akan datang. Fi'ilnya harus bermakna akan datang. Terus setelahnya itu sebenarnya syarat ketiga tapi langsung disambungkan. Wa muttasilan biha. Itu sebenarnya syarat ketiga. Dan bersambung langsung dengannya. Jadi fi'il itu harus bermakna akan. Terus fi'il itu terletak langsung setelah idan. Idan ukrimak. Dipahamin? Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Langsung. Langsung. Iya. Ini bentuknya. Syarat ini adalah syarat pokok. 3 itu. Di awal tidak terletak setelah fi'il. Harus di awalnya. Fi'ilnya harus bermakna akan. Terus harus terletak langsung setelahnya. Itu syarat pokok. Setelahnya itu cabangnya. Au munfasilan atau terpisah. Anha darinya.
bil qasam. Boleh terpisah darinya tapi dengan sumpah. Antum bilang begini. Idan wallahi ukrimak. Kalau begitu demi Allah saya akan memuliakanmu. Boleh. Dipisahkan oleh siapa? Sumpah. Ada contoh sebentar penulis. Au bila an-nafiyah. Atau boleh kalau ada pemisah. Tapi dengan la nafiyah. La yang bermana apa itu? La nafiyah bermana apa? Tidak. Bukan la yang bermakna jangan. Nanti tidak terpenuhi itu. Ini syarat ketat. Boleh dipisahkan oleh la nafiyah. Misalnya antum bilang ini. Idan la ukrimak. Dia bilang, Arjun bilang ke Fahri. Ana atik. Saya akan datang kepada kamu Fahri. Langsung dia bilang Fahri. Idan la ukrimak. La ukrimak. Kalau begitu saya tidak akan memuliakanmu. Tahu? Tidak. Saya tidak akan beramal. Walaupun ada siapa? La. Lihat contoh penulis. Nah. Contoh. Idan ukrimak. Ya. Idan wallahi ukrimak. Idan lan ukhayyibak. Ini semua terpenuhi syarat. Pertama jatuh langsung. Kedua dipisah oleh sumpah. Ketiga dipisah oleh siapa? La nafi. Ini terpenuhi syarat. Ini jawaban liman qala lak. Liman qala. Ini jawaban terhadap orang yang berkata. Ada laknya di situ. Sidik. Jawaban liman qala. Tidak ada lagi setelahnya. Oh baik. Jawaban liman qala. Jawaban terhadap orang yang berkata. Ana atik. Dia bilang saya akan datang kepada kamu. Antum jawab. Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Idan wallahi ukrimak. Kalau begitu demi Allah saya akan memuliakanmu. Atau wa idan. Idan lan la ukhayyibak. Kalau begitu saya tidak akan menghinakanmu. Saya tidak akan mengecewakanmu. Pokoknya kalau kamu datang insya Allah siap. Kambing, sapi muda, pokoknya. Paham kan? Saya tidak akan menghinakanmu. Yaitu maksudnya saya tetap akan memuliakanmu. Iya. Ini terpenuhi syarat. Watu sama dan dinamakan harfu jawabin wa jazain. Namanya ini idan. Namanya adalah huruf yang menjadi jawaban dan huruf yang menjadi balasan. Karena kan dia bilang tuh, ana atik. Saya akan datang kepada kamu. Idan ukrima. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Paham tak? Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Langsung. Langsung. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Ini namanya harfu jawabin wa jazain. Jadi kalau antum i'rab idan harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Selesai. 4 alat penasab dengan dirinya. Insya Allah di pertemuan besok baru kita akan lanjut dengan yang menasab dengan perantaran siapa? An. Jadi merojak baik-baik dulu itu 4 itu. Karena di sini lumayan sudah diperluas. Nanti kalau mau lebih luas lagi insya Allah di kitab berikutnya lagi insya Allah. Di Qatur Nada. Ada pertanyaan? Fadhol Muhyin. Ada pemisah dengan sin? Batal. Jadi kalau Muhyin bilang, boleh enggak kita bilang begini? Idan wallahi saukrimak. Enggak boleh. Karena sin itu enggak masuk yang dimaafkan. Berarti antum baca rofa. Idan wallahi saukrimuk. Tetap artinya. Kalau begitu demi Allah, saya akan memuliakanmu. Artinya tetap. Cuman tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Dipisahkan oleh
tin. Kan tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu adalah sumpah lanafi. Walaupun maknanya akan, tapi pemisah itu mempengaruhinya. Dipahami ini Ubaid? Mana Ubaid Bima? Paham? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Aman berarti. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.